Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan menertibkan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mengancam memasukkan importir nakal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Purbaya mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Disebut balapres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung langkah pemerintah. Menurut Pramono, praktik jual beli barang bekas itu merugikan. Pramono juga berjanji Pemprov Jakarta akan memberi pendampingan kepada para pedagang yang terdampak. Saya sudah meminta pendampingan dari UMKM dan dinas terkait lainnya untuk melakukan pelatihan kepada para pedagang. Jangan kemudian kalau thrifting ini nggak ada yang diuntungkan. Jadi apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi nanti kalau memang ada operasi, malah pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap thrifting. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya,
apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang jadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan saya, Aiman Wicaksono. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual dan juga hangat, dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Gaya koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wus yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan.